Halo viewers, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini bersama saya Andromeda. Nah, sebelumnya saya mau berterima kasih banyak kepada kawan-kawan yang telah mendukung channel ini. Dan buat kawan-kawan yang baru saja bergabung di video ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara menekan subscribe, like, dan share agar saya lebih bersemangat lagi berbagi pengalaman dan motivasi kepada kawan-kawan kalian sekalian yang mengalami asam lambung, GERD, dan anxiety. Di video kali ini saya mau berbagi salah satu obat alami yang pernah saya konsumsi ketika mengobati luka pada lambung saya. Tetapi sebelum itu perlu kalian pahami bahwa pertama-tama kalian itu harus bisa membedakan antara asam lambung, luka lambung, GERD, dan anxiety. Nah, asam lambung itu adalah cairan zat asam yang berfungsi untuk mencerna makanan. Sedangkan luka lambung itu adalah luka yang ada pada dinding lambung. Kemudian GERD sendiri itu adalah naiknya asam lambung ke kerongkongan karena melemahnya otot esofagus atau klep pada antara lambung dan kerongkongan. Kemudian anxiety sendiri itu adalah cemas yang berlebih atau panic attack. Nah, di video kali ini saya berbagi masalah pengobatan luka lambung. Luka lambung sendiri ini disebabkan karena adanya peningkatan asam lambung yang berlebih. Ketika lambung mengalami kekosongan dan kondisi lambung mengalami asam lambung yang berlebih, maka asam lambung yang berlebih itu akan melukai atau mengikis dinding pada lambung kita sehingga lambung kita itu mengalami iritasi atau peradangan sehingga menyebabkan luka. Nah, karena adanya luka pada selaput atau dinding pada lambung ini, maka kita biasa merasakan adanya nyeri, rasa nyeri atau rasa perih di ulu hati. Nah, berikut obat yang biasa saya konsumsi atau minuman herbal yang biasa saya konsumsi ketika saya mengalami luka pada lambung atau rasa nyeri yang ada pada lambung. Karena rasa nyeri atau sakit pada hati itu merupakan suatu indikasi adanya luka pada lambung. Nah, langsung saja, ini dia obatnya. Pertama-tama kalian siapkan tepung tapioka atau tepung kanji. Kemudian kalian siapkan cangkir dan sendok. Di sini saya punya dua cara. Nah, cara yang pertama itu kalian masukkan 2 sendok makan tepung tapioka ke dalam gelas. Kemudian kalian masukkan air ke dalam gelas sebanyak setengah gelas. Air yang kalian gunakan itu adalah air yang bersuhu ruangan, bukan air es dan bukan air hangat. Setelah itu kalian aduk dengan rata sampai semua tepung tapioka atau tepung kanji itu larut. Nah, setelah tepungnya larut, kalian sudah bisa meminum larutan tepung tersebut. Dan kalian bisa menambahkan gula atau madu ketika ingin meminumnya. Nah, kemudian cara yang kedua, masukkan tepung tapioka sebanyak 2 sendok makan. Kemudian tambahkan gula setengah sendok makan. Setelah itu kalian larutkan dengan air dengan suhu ruangan sebanyak seadanya saja agar semua tepung dan gula itu larut dengan airnya. Setelah tepung dan gulanya larut, kemudian kalian masukkan air panas atau air hangat ke dalam gelasnya sampai hampir penuh. Kemudian kalian aduk dengan rata sampai cairan tepung tapioka itu atau tepung kanji itu mengental seperti lem. Nah,
Kalian aduk sampai rata, sampai semuanya berubah menjadi mengental atau menyerupai lem. Setelah semuanya mengental, selanjutnya kalian sudah bisa mengkonsumsinya sebelum kalian makan. Kalian bisa mengkonsumsinya dengan menambahkan madu. Nah, satu lagi saya tambahkan obat herbal yang biasa saya konsumsi ketika mengalami asam lambung, luka lambung ya, yaitu saya meminum kunyit. Jadi kalian tinggal memparut kunyit, kemudian kalian peras, kemudian airnya itu, air kunyit itu kalian bisa tambahkan madu, kemudian kalian bisa minum rutin setiap hari, setiap pagi sebelum kalian sarapan. Nah, tapi perlu kalian ketahui dulu, pahami bahwa lambung yang mengalami luka akan sulit disembuhkan ketika kondisi lambung itu sering mengalami kelebihan asam lambung, karena ketika asam lambung kita naik, tentu akan mengenai luka yang ada pada lambung. Jadi kalian itu harus tetap mengontrol kondisi asam lambung kalian. Kalian harus mengusahakan asam lambung kalian itu tidak mengalami peningkatan, yaitu dengan menjaga pola makan dan pola pikir dan pola hidup. Karena asam lambung yang tinggi, tentu lambung akan sulit melakukan atau meregenerasi sel-sel yang rusak pada dinding lambung itu sendiri. Jadi kalian itu harus menjaga asam lambung kalian jangan sampai berlebihan agar proses penyembuhan pada lambung cepat pulih. Mungkin kalian mungkin bisa saya ambil contoh, yaitu sariawan yang kondisinya ketika terkena zat basah atau terkena sambal, cuka atau persan jeruk, maka luka pada bibir itu atau sariawan itu tentu akan sembuh lama. Nah, itu contohnya. Jadi ketika kalian mengalami luka pada lambung, kalian harus berusaha agar asam lambung kalian itu tidak berlebih atau tidak terproduksi lebih banyak dari batas wajar, agar lambung segera cepat meregenerasi sel-sel yang rusak pada dinding lambung itu sendiri. Nah, itulah tadi obat yang bisa saya rekomendasikan atau obat herbal yang saya rekomendasikan. Ini cocok untuk bagi kawan-kawan yang mungkin jenuh untuk berobat atau meminum obat dari apotik atau dokter atau obat yang berbahan kimia. Nah, ini mungkin bisa jadi alternatif kalian untuk mengobati luka pada lambung kalian. Nah, saya rasa cukup sekian video saya. Apabila video saya ada manfaatnya, jangan lupa subscribe, like, dan share agar saya lebih semangat lagi ya berbagi kepada kalian. Di akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak. Saya doakan kalian semua lekas sembuh dan tetap jaga pola makan, pola pikir, dan pola hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.